Hai Tribuners, sudah berbagi takjil kemana aja nih selama bulan puasa? Ternyata tahu nggak sih kalau berbagi takjil itu memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, itu mempunyai banyak keutamaan loh dalam ajaran agama Islam. Dan di Tribun News Style episode kali ini Hakim bakal bahas tuntas tentang keutamaan memberi makanan untuk buka puasa pada orang lain atau memberikan takjil kepada orang lain selama bulan Ramadan. Jadi sebagai informasi ya, kita tahu banget kalau berbuat kebaikan di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam karena akan mendapatkan pahala yang sangat amat berlipat. Salah satunya dengan membagi makanan puasa atau berbuka puasa kepada orang lain. Kayak kita berbagi takjil, kita berbagi nasi atau berbagi minum-minuman yang menyegarkan gitu ya kan. Meski nampak sederhana, ternyata memberi makanan orang yang berbuka puasa itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa banget. Berikut ini Hakim bakal sampaikan kepada kamu ya, dan Hakim sudah melansirnya dari tribunnews.com. Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Jadi ini udah umum kita tahu ya, kalau memberi makan orang yang berpuasa itu punya berkah pahala yang sama besarnya seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Nah, makanan yang dimaksud itu adalah makanan malam atau makanan yang digunakan untuk berbuka. Bisa juga dengan kurma sebagai takjil buka puasa atau makanan-makanan atau minuman yang manis-manis. Ternyata hal ini juga sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Luar biasa banget ya kan ya. Jadi jangan mulai sekarang dong, harusnya udah kemarin-kemarin ya. Tapi buat kamu yang baru tahu, langsung digencarkan saja kita membagikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Kayak pas bulan Ramadan tuh banyak banget ya, kayak program-program takjil gitu ya, di jalan, di masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah apabila seorang yang diberi makanan buka puasa itu berdoa untuk pemberi makanan, maka doanya akan dikabulkan. Jika seorang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa dan orang tersebut mendoakan hal-hal baik kepada si pemberi makanan, maka doa tersebut sungguh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Pahala itu bakal semakin berlipat ganda kalau kita itu memberi makanan dan yang diberi makan itu sedang menjalankan puasa. Terus dia berdoa gitu untuk kita. Doa yang dipanjatkan penerima makanan kepada pemberi makanan ketika berpuasa itu bisa mengalirkan pahala yang sangat besar dan memberikan keberkahan yang besar juga bagi pemberi makanan tersebut. Jadi kita bisa, insya Allah lah ya, doanya diijabah kalau yang kita beri makan itu berdoa baik pada kita. Tapi perlu diperhatikan ya teman-teman ya, kalau kita ingin memberikan makanan buka puasa, penting juga untuk memilih orang yang soleh, karena harta terbaik adalah di sisi orang-orang yang soleh. Berikutnya adalah memberi makanan buka puasa sekaligus berpuasa adalah jalan menuju surga. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk orang-orang yang berkata benar, yang memberi makan dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut teman-teman, jelas bahwa orang yang memberikan makanan buka puasa itu sangat dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga gitu. Selain itu pahala menjadi berlipat ganda karena kedua amal baiknya yang telah dilakukan, yakni berderma atau berbagi, bertakjil, dan juga berpuasa. Dan yang keempat itu adalah mendapatkan buah-buahan di surga dan ar-rohik al-makhtum atau minuman khamar yang nikmat di surga nanti. Hal ini dijelaskan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, Muslim mana saja yang memberikan pakaian orang Islam lain yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberikannya pakaian dari hijaunya surga. Muslim mana saja yang memberikan makanan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberikannya makanan dari buah-buahan di surga.
Lalu muslim mana yang memberi minum orang yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman ar-rohiq al-maktum atau khamr yang dilak. Hadis riwayat Abu Daud. Mengenai ar-rohiq al-maktum atau ar-rohiq itu adalah khamr yang murni dan masih asli ya teman-teman. Sementara itu al-maktum itu punya makna dikunci sehingga hanya pemiliknya yang bisa membukanya. Oleh karena itu ar-rohiq al-maktum itu adalah minuman syurga yang sangat spesial dan ditutup dengan minyak misik yang konon katanya sangat disukai oleh para malaikat. Semoga kita bisa mendapatkan buah-buahan di surga ini ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah memberikan makanan buka puasa dapat menambah keberkahan harta kita. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau kita bersedekah yang di luar bulan Ramadan saja bisa menambah keberkahan harta kita, apalagi di bulan Ramadan ya. Meskipun sedekah itu mungkin mengurangi harta kita secara fisik ya, secara kita lihat tuh nominalnya kurang, harta benda kita berkurang, tapi bukan berarti harta kita tuh akan semakin berkurang dan semakin menjadi miskin. Justru Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan keberkahan kepada harta kita tanpa diduga-duga dan bahkan bisa memperlancar rezeki kita di masa depan. Ini tadi 5 keutamaan memberikan makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa membiasakannya di waktu-waktu yang akan datang. Mulai dari sekarang ya teman-teman ya. Kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi memberikan makanan berbuka tuh gak harus yang enak-enak, gak harus yang wah-wah, tapi semampu kita, insya Allah kita bakal dapat keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Thank you for the time dan selamat ngabuburit, selamat membagikan takjil juga buat kamu yang lagi bagi-bagi. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sampai jumpa.